Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Sejauh-jauh kaki melangkah, keluarga tempat terindah, senyaman-nyaman tempat di luar sana, keluarga masih teristimewa. Cinta itu bermula dari keluarga, menyebar ke masyarakat, ke seluruh dunia. Ciptakan cinta yang indah dalam keluarga, dampaknya besar bagi negara dan bangsa. Sahabat Mozaik Keluarga Katolik, selamat berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Mozaik Keluarga. Di sini kita akan membahas semua topik-topik yang berkaitan dengan keluarga, dari usia anak hingga dewasa bahkan lansia. Nah, karena kita akan sebentar lagi menyambut Hari Valentine, kita memperingati Santo Valentinus ya, yang sangat penuh aura kasih sayang. Makanya di kesempatan kali ini di topik Be My Valentine, saya di sini ditemani dengan rekan saya, Mia Syaneta. Halo Stella, halo Romo Budi. Halo. Dan juga dengan Romo Yohanes Budi Raharjo SDB. Halo Romo. Halo Stella dan juga Syaneta. Senang sekali di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang Hari Kasih Sayang nih, yang sebenarnya biasanya dikaitinnya sama Santo Valentinus, atau mungkin kalau di industri dikaitinnya biasa sama ini ya, serah terima coklat ya. Bagi-bagi coklat gitu. Dan itu bunga. sepertinya sesuatu yang wajib dilakukan. Bagi bunga, bagi coklat. Kita sepertinya harus memberikan sesuatu barang yang merepresentasikan kasih sayang. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kasih sayang ini dikaitkan dalam konteks keluarga, bukan pacar-pacaran lagi, tapi yang kehidupan yang sehari-harinya itu keluarga, enaknya ngomonginnya apa nih ya? Gimana rekan Syaneta? Ya Stella dan ya para ini ya sahabat Mozaik Keluarga, namanya kasih sayang itu tentunya tidak terbatas pada saat pacaran kan, gitu kan. Justru itu adalah mulai penjajakan untuk kontrak seumur hidup kan begitu. Betul banget. Nah tentunya sesudah kontrak seumur hidup itu nggak mungkin dong terus dilupakan kasih sayang itu, nggak ada, justru harus setiap hari. Nah sekarang kan pertanyaannya, ada hari khusus nih Romo yang biasa dirayakan tadi Valentine Day. Nah di situ keluarga, kalau yang pacaran udah tau lah tadi segala coklat dan bunga. Lalu kalau yang keluarga bagaimana? Ada yang pengen ngerayain Stella, tapi kan kayaknya kan hari bosen kasih sayang ya? itu kan harus tiap hari, tidak bisa tidak bisa Satu cuma hari satu sayang, hari lain sayang. hari lain hari lain nggak Nah, sayang. terus kan timbul berbagai pemikiran, kita ngapain ya di Valentine Day ini. Kalau makan-makan ya emang udah sering gitu ya, pergi tidak hanya pas Valentine Day. Coklat-coklat, Nah, bunga. ada sesuatu apa yang khusus yang bisa dikerjakan untuk keluarga-keluarga? Tentunya itu ada banyak hal lain yang bisa dikerjakan. Antara lain, kalau intinya tadi adalah berbagi kasih sayang, yuk sekarang jangan cuma di lingkup keluarga kan gitu. Oh, cocok sama ini ya, rekan Syaneta. Bagaimana Keuskupan Agung Jakarta juga lagi semangat supaya kita bersubsidiaritas dengan sesama kita. Ya, jadi tidak ada kata bosan ya, tapi justru kreatif sedikit gitu. Nah, bersama kita ini kan sudah hadir Romo Budi ya. Saya rasa Romo Budi ini bisa menjadi sumber inspirasi kita semua. Bagaimana kita berbagi kasih sayang tidak
terbatas hanya di lingkup keluarga kecil kita, atau mungkin udah sebagian ya udah hari kasih sayang mungkin di lingkup tetangga atau kampung yang di dekat rumah gitu ya. Tapi ada loh yang bisa lebih besar yang bisa dilakukan. Saat ini kan sudah ada Romo Budi ya Stella. Romo Iya. Budi mungkin gini, belum semua tahu apa yang menjadi tugas keseharian Romo. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Lalu tadi tentunya kok Romo diundang dikaitkan dengan kasih sayang, itu apa sih yang dilakuin Romo gitu. Oke. Baik, terima kasih undangannya. Mungkin sebelumnya saya menjelaskan sedikit background saya ya. Iya, mau. Jadi saya masuk dalam tarekat Salesian Don Bosco. Mm-mm. Pendirinya Santo Yohanes Bosco Mm-mm. yang akrab dipanggil Don Bosco. Ya. Dan ketika Don Bosco menjadi imam, sebetulnya perhatiannya dari kecil juga ingin mendampingi orang muda. Supaya orang muda itu hidupnya baik, benar, berhasil. Jangan jatuh dalam kejahatan, Mm-mm. apalagi kesengsaraan ya. Nah, ketika sudah jadi imam, maka dia banyak mencurahkan perhatian kepada orang-orang muda, Mm-mm. khususnya yang miskin dan terlantar. Mm-mm. Don Bosco itu orang Italia. Mm-mm. Ketika memulai karya, yaitu ada di Turin. Mm. Dan Turin adalah kota industri. Dan waktu itu revolusi industri. Lalu ternyata banyak orang-orang muda dari desa, urbanisasi, cari pekerjaan. Tetapi ya dari desa ke kota dan tidak semuanya kerja atau dalam Iya. situasi lapangan kerja yang kurang manusiawi dan terjadi banyak masalah kemiskinan bahkan kejahatan. Kayak Dan- di Jakarta ya Romo, Iya, kurang lebih ya. Iya betul. Banyak perantau dari luar daerah, Iya. terus nggak bisa menyesuaikan diri, Iya. nggak sanggup mencari pekerjaan, mungkin jadi ini ya apa pengangguran. Pengangguran dan bahayanya macam-macam. Iya, iya. Ada Melakukan kemabukan, kejahatan. Iya, iya. perjudian, Mm-mm. sekarang kan pinjol segala macam. Iya. Judul. Judol. Iya. Wow, ya. Dan begitu. Jadi Don Bosco dipanggil menjadi pendamping mereka, menolong mereka, ya. Iya. Dan dalam menolong itu, Don Bosco memberi hidup sepenuhnya untuk mereka. Mm-mm. Nah, mungkin ini mulai masuk itu kasih sayang. Dan tidak hanya pacaran, tidak hanya juga mungkin lingkup keluarga, Iya. bahkan orang lain. Yang nggak kita kenal ya yang nggak Romo, ya. dikenal, Mm-mm. tetapi Iya. di mana mereka itu butuh ditolong, Mm-mm. Iya. ya. Dan tentu tadi Shaneta bilang mungkin saya bisa jadi inspirasi, tapi bukan saya, inspirasinya Yesus sendiri, Iya. ya Yesus yang jauh-jauh turun dari surga Mm-mm. karena kasih, Iya. pasti sayang juga kepada Iya. kita. Kan dalam kitab suci juga ya Allah begitu sayang kepada umatnya. Mm-mm. Tidak mau sedikit pun yang satu pun yang hilang. Iya. Bahkan kan Yesaya terkenal tuh, mana Iya. ada ibu yang nggak menyayangi anaknya, Iya. mana ada ibu yang sampai melupakan anaknya. Dan kalaupun itu ada, dan ternyata ada sayangnya ya, aku tidak akan melupakan engkau. Itulah kasih sayang Allah kepada kita ciptaannya. Iya. Mm-mm. Tidak mau satupun binasa. Ya, dan kita sebagai orang Kristiani sih makin melihat kasih sayang Allah kepada kita dalam diri Yesus yang memberi diri untuk kebaikan, keselamatan kita semua. Iya. Dan di situ pengikut-pengikutnya dan salah satunya Don Bosco Iya. meneruskan yang sama dengan situasi sosial yang baru itu. Iya, iya. Begitu. Nah, Romo mungkin bisa tolong diceritakan yang sekarang ini dalam rangka meneruskan kasih sayang itu, Mm-mm. apa sih yang dilakukan Oke. oleh Tarikat Romo dan juga termasuk Romo Budi. Ya. Yang tadi kan mengatakan itu tidak memilah-milah ya. Betul. Siapapun yang ditolong, apapun agamanya, Benar. itu semua dirangkul Ya. yang membutuhkan. Boleh tolong Romo ceritakan Oke. keseharian yang dilakukan Mhm. dalam kaitan itu seperti apa? Ya. Jadi kami para Salesian Don Bosco, imam dan bruder, Ya. apa yang dilakukan tidak lain ya kami mau melakukan seperti yang Don Bosco lakukan. Mm-mm. Dan dalam menolong orang muda itu kami masuk dalam dunia pendidikan. Mhm. Dan
beneficiaries yang target kami itu orang muda yang khususnya tadi saya sebut miskin dan terlantar. Mhm. Dan di dalam mendidik ternyata pengalaman Don Bosco tidak cukup untuk mendidik, memberi pendidikan, keterampilan, tapi juga memberikan asrama tempat karena orang muda yang kita layani yang butuh pertolongan bisa datang dari tempat-tempat jauh. Iya. Itu Begitu. mencari proaktif atau orang rata-rata datang sendiri, Rom? Dua-duanya Dua-duanya Ya. dilakukan. proaktif, berjejaring dengan yayasan lain juga, dengan instansi lain, dengan kuskupan, tapi juga mungkin lewat publikasi, barangkali seperti ini juga. Cerita, iya. Lalu orang tahu, oh itu Romo Budi, oh itu Don Bosco, SDB di Indonesia buat begini. Oh ya kami ada tetangga yang mungkin atau siapa Bisa ya yang dibantu. bisa dibantu. Kirim. Kriterianya apa, Romo, dalam menentukan oh ya ini memang perlu dibantu? Ya, kriterianya tentu yang prasejahtera utamanya. Iya, saya pernah mendengar begini. Ada videoan ya. Saya dapat video tuh, bukan video di WhatsApp ya. Dapat dari umat posting video rekaman seorang ibu yang mengeluh. Sekolah Katolik mahal gini dan sebagainya ya. Saya nggak bisa menyekolahkan anak saya karena nggak mampu bayar. Iya. Ganti saja namanya bukan Katolik dan sebagainya. Saya WhatsApp sama umat yang kirim saya itu, kenal nggak Sama ibunya. sama ibu itu? Kalau ada kenal, ada nomor HP-nya, saya kontak dia. Bu, masuk deh ke sini ke tempat kami, itu nggak mahal ya. Dan malah kami membantu. Itu gimana, Romo? Nah, kehadiran kami di beberapa kuskupan dan kami seringkali menjawab permintaan uskup setempat. Oh. Ya, kalau di Kuskupan Agung Jakarta kami ada balai latihan kerja di Tiga Raksa. Kalau di Kuskupan Purwodadi dulu diundang oleh Monsinyur almarhum sudah Sunarko mengambil alih sekolah SMP Bakti Mulia. Dulu hanya sekolah saja, kami sekarang kembangkan jadi asrama. Itu kan dulu rusak banget gitu ya, kami perbaiki terus ada ruangan-ruangan yang kosong. Mulai dengan 3 anak, berkembang 5 anak, lebih dari 10, lebih dari 20. Lalu kami mau bikin asrama tersendiri yang lebih besar supaya lebih banyak yang membutuhkan bisa kami layani. Itu misalnya di Purwodadi yang Purworejo. Karena orang kadang bingung Purwodadi pikirnya yang di Grobogan Semarang, yang di Purworejo. Berarti dekat sama Jogja ya? Ya, Romo, betul. ya? Dekat Kulon Progo, Iya, dekat iya. Bandara Jogja International Airport yang baru. Kami diundang juga di Blitar. Di Blitar, kami diminta oleh Uskup almarhum juga, Vincentius Sutikno, untuk membantu memperbaiki SMK Santo Yusuf di Blitar. Nah, lagi-lagi sebetulnya kami diminta sekolah. Tapi kami setelah mengembangkan itu, Jadi memperbaiki, asrama. kami juga sekolahnya udah bagus. Iya. Ya oke, sudah lebih bagus pendidikannya. Kami juga kemudian memperluas pelayanan, membuka asrama seadanya. Dari bekas kandang ayam, begitu. Iya, Kami ada iya. tempat ya kami bukanya lagi-lagi gitu. Mulai dari 3, 5 lebih, 10 lebih, dan terus sampai kami pikir harus membangun tempat tersendiri, asrama untuk itu. Lalu di Perak juga kami diundang yang uskup yang sama. Kami juga tugas sebetulnya lebih di paroki Perak, Santo Mikael, tapi di situ ada sekolah. Dan kami juga dengan bantuan umat di Surabaya memperbaiki fasilitas di situ, ada tempat kami buat asrama juga. Itu kebanyakan berarti sekolah-sekolah yang mau tutup ya, Romo? Benar, Ya? karena kalau sekolahnya baik pasti nggak ngundang. Yang membutuhkan kasih sayang ya, Membutuhkan Romo kasih ya. sayang. Sekolahnya butuh kasih sayang. Ketika butuh bantuan ya, oke, kami berusaha. Saya suka bercanda, wah ini SDB rupanya expert dalam menghidupkan yang sudah mati. Hampir mati, begitu ya. Ya, tapi kami berusaha sebisa mungkin dan syukur pada Tuhan banyak yang tergerak. Cukup orang-orang tergerak membantu. Kalau tidak ya kami nggak bisa. Kami kan memberi diri kami, waktu kami sebagai orang-orang yang membaktikan diri untuk itu. Tapi butuh dukungan dari teman-teman. Dan yang saya suka bahwa orang tergerak dan melihat
misi itu, perutusan itu ambil bagian, Iya. memiliki dan begitu berkembang. Saling Romo berbagi. Budi. Oh, satu lagi sebelum bertanya, ya. ada juga di Sumba, kami juga hal-hal yang sama. Dulu sekolah pertukangan, sekarang kami bikin lebih bagus menjadi balai latihan kerja, malah SMK, SMK Don Bosco, malah jadi pusat keunggulan di sana, buka juga asrama, dan kemudian kehadiran yang baru lagi di Desa Gerak, sekitar 1 jam begitu Dari mana, Mo? dari Labuan Bajo. Oh iya. 1 jam sebenarnya jaraknya nggak jauh, tapi 4 kilometer terakhir itu jalannya wow. Menantang ya. Menantang sekali, butuh setengah jam untuk 4 kilometer itu. Dengan kata lain ya Romo, bahwa sebetulnya nggak usah takut, nggak usah patah arang kalau seolah-olah dapat sekolah atau sekolah Katolik lah apa yang mahal gitu ya Romo ya. Sebetulnya tetap ada Ya. celah, tetap ada badan-badan punya ya concern Ya. untuk menampung anak-anak yang ya tadi kan nggak lihat kantongnya dulu kan Romo. Betul. Iya. Nah Romo, saya ingin tanya nih Romo, boleh nggak pasti selama dalam pelayanan kasih ini ada pengalaman yang paling berkesan apa Romo yang sangat menyentuh Romo, oh masih ada nih orang-orang seperti ini. Untuk anak-anaknya sendiri, misalnya di SMP Purwodadi yang saya ingat, yang menyentuh dan encouraging ya, membesarkan hati kami, yaitu ada pengalaman anak yang kayaknya selain miskin, kurang apa ya secara ekonomi, tapi juga sulit. Jadi ke sana ditolak, ke sini nggak berhasil sekolah, terakhir sampai di sekolah kami Diterima. Ditolaknya karena apa Romo? karena mungkin pendampingannya merasa oh ini anak nakal, ini anak ini nggak bisa lanjut atau kurang pendampingan ya, kurang kesabaran. Bisa sampai orang tuanya heran, loh Kok mau diterima? kok bisa ya di tempat lain itu nggak selesai, nggak ini, kok di udah sekolah sebenarnya Romo. Sebenarnya, tapi dikeluarin. ya pindah-pindah gitu. Hanya di tempat kami dia menjadi kerasan dan menjadi baik dan berhasil lulus seperti itu ya. Ada perubahan ya. Ada perubahan, dan di samping itu juga ada beberapa yang di lulusan itu kemudian malah mengikuti jejak dalam membaktikan diri. Satu sudah jadi frater di Kusupan Agung Jakarta, yang lain juga mau jadi Salesian, mengikuti jejak kami. Yang lain juga di Kuskupan Purwokerto, saya dengar begitu. Ada di tempat lain yang masuk ke Dominikan. Ya semua untuk menumbuhkan panggilan. Menumbuhkan panggilan. Dan buat kami Salesian, mahkota pendidikan itu, ketika orang bisa menjawab panggilan Tuhan sampai memberi diri seperti itu, wah itu mahkotanya. Ya, targetnya itu tadi membuat warga negara yang jujur, ya orang beriman yang baik. Ya, tapi mahkotanya orang jadi bisa, anak muda bisa membaktikan diri dan ya kasih sayangnya spread terus kan. Nah, berkali lipat. Jadi pertanyaan berikutnya nih Romo, kan tadi ya kalau menemukan anak seperti itu, tadi yang Romo ceritakan satu contoh, berarti karena anak ini ditolak, gagal di berbagai tempat, tapi dia berhasil di situ, karena di situ pasti ada sentuhan, kasih sayang, betul, kasih sayang yang tidak bersyarat macam-macam. Itu sesuatu ya, yang itu saya perhatikan itu yang banyak dilakukan di tarekat Romo. Jadi tidak menjudge, tidak menghakimi, benar nggak Romo? Tapi memberikan kasih sayang yang tanpa syarat macam-macam. Kamu baru dikasih, kalau kamu harus gini-gini kan nggak begitu. Sekarang yang ingin tahu juga nih Stella, nanti Stella juga ya nanya apa. Yang ingin tahu Romo, tadi kan yang diambil itu kan tidak semata-mata orang Katolik, ya kan Romo? Betul. Boleh tolong diceritakan. Jadi yang orang-orang dari berbagai agama ini, kalau Katolik tadi mungkin mereka tertarik untuk ikut melanjutkan. Nah, bagaimana ceritakan Romo orang-orang yang mungkin dari agama yang berbeda ini? Apa yang mereka lakukan di sana, targetnya apa, kan ini supaya mahkota yang lain targetnya seperti tadi saya katakan, sesuai dari Don Bosco, mendidik, mendampingi orang muda supaya jadi warga negara yang jujur, orang beriman yang baik.
Apapun agamanya. apapun agamanya. Betul. Dan Romo lagi seneng mengucapkan ini ya, apa, warga negara yang jujur dan baik. Ini kayaknya berkaitan banget sama isu yang sekarang ya, Romo. itu Ini ada dari Don Bosco ada sendiri. kepedulian. Iya, itu ditulis dalam Soalnya konstitusi kami. kayaknya cocok sama situasi sekarang, Ya, Romo. saya Jujur. selalu kemudian dalam beberapa kesempatan saya mengutip itu. Waktu itu kan ada pendiri salah satu pendiri Kompas PK Ojong ya kan meninggal Iya, ya iya. selaku pendiri, headline besar kan Iya, beritanya. Saya ada kutipan itu yang saya kemudian kutip di mana-mana. Mm-mm. Beliau mengatakan demikian, di Indonesia cari orang pinter banyak, Mm-mm. gampang, tapi mendapatkan orang jujur sulit, Sulit. sedikit. Iya. Itu kan menarik. Buat saya, wow, ini goal Tantangan kami, ya. goal kami memang Iya. yang value-nya itu jujur, kejujuran, Iya, ya, iya. kejujuran. Dan di situ kalau itu kami bisa membentuk, mendampingi orang muda begitu, ya kami berhasil. Tadi kan dikatakan ada yang agama apapun, ya, Berbeda. termasuk ya di sekolah kami yang perempuan juga dengan jilbab dan sebagainya. Kami sediakan juga tempat untuk mereka sembahyang seperti itu ya. Dan ada satu gadis yang dengan jilbab juga dia berprestasi dan sesudah lulus dari SMP Bakti Mulia masuk ke SMK Jateng yang proses penerimanya sangat kompetitif, sulit dan berhasil masuk. Dan kami follow up, trace ya, dan ini berprestasi di sana ya. Ini Jadi luar biasa karena membanggakan tadi ya, ternyata memang goalnya adalah menjadikan manusia yang jujur. Ya. Lebih Dan ke ini juga karakter ya. ya sudah kelihatan ya bahwa dari semua agama yang berjilbab juga silahkan ya, tidak harus buka jilbab, nggak harus Iya. begitu ya. Iya. Itu sesuatu yang memang menunjukkan kasih sayang Penerimaan. yang tidak bersyarat. Benar. Ya, nah Luar Romo, biasa. ceritain dong, kan semuanya rasanya nggak mulus-mulus aja. Kendala-kendalanya apa aja, Romo? Ya, kendalanya ya banyak hal ya. Tentu misalkan. perlu banyak kesabaran, mungkin juga staf yang mungkin berganti-ganti ya. Tentu kalau dari aspek saya juga untuk pendanaan, untuk kebutuhan melengkapi kebutuhan mereka. Iya. Ya, Karena itu. Romo ekonom ya, Iya. perannya di Salesian Don Bosco. Betul. Iya. Dan ekonom tidak hanya mengurus soal hanya pembukuan kayak bendahara, kasir. Nah, itu akuntan, sederhana. iya. Nah, itu sederhana. Tapi semuanya ya sampai tata kelola manajemen Iya. manusianya. Betul, manusianya. Mikirin dari mana juga nih Ya. Sumbernya ya, iya. menghidupi sekian banyak anak gitu ya. Betul, Romo ya? betul. Iya. Karena kalau dihitung kayak bisnis ya, ini bisnis merugi. Iya. Karena misalnya perlu running cost sekian ya, dan anak-anak sedikit dan dari strata yang rendah begitu, ya antara income dan expense tidak sama. Imbang. Dan dari mana itu saya bilang ya penyelenggaraan ilahi, kasih sayang Tuhan untuk anak-anaknya, dan Iya. sejauh ini terus Dan kasih bisa jalan. sayang lewat para penonton kita Iya. ya Romo. Ya, Iya, Romo, bagus. ini Stella ya, saya mumpung ada Romo dan ini terkait dengan juga mendekati nih sudah hari kasih sayang. Iya. Romo boleh silahkan. Kalau Romo tadi kan Romo bilang tentu aja tekor terus kan gitu ya Romo ya, itu udah bisa dimaklumi ya, Stella Bisa udah kebayang kebayang. gitu. Tapi kan karena kasih sayang yang begitu kuat juga terbukti juga selalu masih bisa berjalan. Ya. Nah, Romo boleh mungkin di kesempatan ini bisa menyampaikan gitu. Oke. Seandainya nih para sahabat Mozaik Keluarga ada yang berminat ya, masih beberapa hari lagi hari kasih sayang, masih ada waktu. Romo, seandainya ada yang tergerak, bantuan apa aja yang bisa diberikan? Oke. Ya, silakan Romo. Ya, kami punya pemikiran sekarang bukan sekedar fundraising, pencarian dana, tapi kami istilahkan resource mobilization, mobilisasi resources, sumber daya. Dan yang namanya tadi, apa saja yang diberikan? Sumber daya itu macam-macam. Ada orang yang punya keahlian mau bantu kami, dan saya mendapat kadang bantuan ya secara teknis, profesionalitas, pro bono. Itu kan sharing, ya. Tetap ada yang lain tentu dengan finansial, ya, dengan dana untuk itu. Ada yang berupa barang-barang in kind, ya, macam-macam.
Kadang kayak saya punya project untuk bangun asrama, ada yang udah ininya dari kami Batu, urunan semen batu gitu ya ya, semuanya atau Romo. materialnya atau apa, ada yang kasih harga murah, net atau apa ya. Semacam itu banyak hal. Tapi tidak sedikit juga yang memang yang sudah tergerak dan menjadi rutin, oke, kami support. Berapapun besarnya secara rutin, entah ada yang setiap bulan, 3 bulan, ya begitu, kami support. Berapapun. Dan kami senang, yang saya mau adalah mereka melihat bahwa mereka ambil bagian di dalam karya kasih sayang ini, menolong ya, seperti itu, merasa memiliki. Iya. Wah. Saya pernah bilang kepada seorang penderma ya, Pak, terima kasih banyak, Bapak sudah menolong kami. Ini dia bilangnya apa? Oh, Romo, bukan Romo yang terima kasih pada saya yang terima kasih pada Romo. Karena Romo memberi kesempatan saya untuk menyalurkan berkat buat yang membutuhkan. Dan Karena saya tahu itu kadang baik. bingung juga ya Romo, kayak saya tuh beberapa kali punya temen ngontek kayak Stel punya ini enggak channel buat kalau mau nyumbang tuh kemana yang terpercaya, karena kita kan sering kali, apalagi di masa lalu tahun 2000 berapa kemarin 2020 ya 2019 kasus pengumpul dana ini loh, dana sumbangan agama itu kan ternyata dananya diselewengkan. Itu kan seringkali mengecewakan ya untuk kita semua yang ingin turut dalam tadi proyek kasih sayangnya Salesian Don Bosco. Nah jadinya gimana nih Romo? Bukan gimana ya, tapi ternyata dengan tadi ya cerita-ceritanya Romo, ini bisa jadi salah satu alternatif kalau teman-teman saluran menyalurkan kasih sayang tadi yang hasilnya jelas ya, untuk apa pembangunannya juga kelihatan yang lebih besar. Ini penting sekali. Jadi kita nggak sibuk dengan keluarga kita sendiri, gitu kan? Kita bisa melakukan sesuatu dan itu tidak tergantung pada harus besar gitu kan, tapi ya apa yang dilakukan dengan penuh kasih. Benar. Keikhlasannya ya. Betul. Sejauh ini kalau boleh tahu berapa orang sih yang diakomodir atau yang di bawah naungan dari Tarekat Romo ini, sekitar berapa orang Romo sudah? Ya, kalau yang di support. Sekolahnya seperti di Sumba 200 lebih ya anak-anak, tapi yang asrama hampir 60 ya. Lalu kalau di Purwodadi itu anak-anak sedikit, sekolah sedikit karena asrama juga 30, kami sedang membangun supaya bisa jadi 60 anak didik. Kapasitasnya memang masih terbatas ya, masih terbatas. Dan makeshift begitu, asal seadanya dengan pakai gedung sekolah. Sekarang kami sudah mendapatkan tempat untuk dipisah dan sedang dibangun ya untuk di sampai 60. Lalu di mana di Perak juga ada sekitar itu, dan demikian kami harap itu terus berkembang nanti di tempat-tempat lain ya. Yang ini yang kami mau bilang bahwa kalau ada lewat apalagi teman-teman di sini sahabat Mosaik keluarga yang tahu bisa saling membantu, dan gimana caranya bisa kontak, sudah ada nomor-nomornya, kontak saya lewat ini, lewat description kita teman-teman bisa. Romo, jadi nanti tolong di-share. Jadi mungkin ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kalau tadi ya ada orang-orang kalau yang di daerah-daerah tersebut mereka bisa datang dan sebagainya. Bagaimana kalau ingin berkontribusi tapi kan dari Jakarta atau Jabodetabek gitu ya. Apa yang bisa mereka bantu? Mungkin Romo bisa sebut itu dulu, jenis bantuan yang bisa dilakukan. Terus kedua, kalau mereka ingin berbagi tadi ya, kalau dana itu nanti kami minta ya, kami akan cantumkan di deskripsi. Jadi nanti bisa langsung ke situ. Ini ada penanggung Romonya. Lalu tadi kalau di luar dana, tadi bagaimana orang-orang ini yang mungkin tidak di Purwokerto, tidak di lokasi, itu bisa membantu Romo? Iya, bisa kalau tapi tadi saya katakan resources kan, mobilisasi resources. Kalau punya skill apa, seperti Ibu Sianet kan mau bilang mau bantu anak-anak belajar menjadi cerdas, bagaimana bisa metodologi belajar.
Nah, nanti kita aturkan. Saya seperti itu kan, Oke. pergi ke sana dan memberi kursus atau Oke. macam begitu ya. Get Ada it. yang lain memang mengirimkan barang. Intinya kontak dulu, Ya, lalu supaya bisa dikoordinasikan. Betul. Jadi, Kadang ada yang mengatakan, Romo, saya bisa IT. Romo sekolahnya perlu sudah di apa itu namanya sistem IT belum? Oh belum. Oh saya bisa for free. Saya mau itu kan seperti itu. diaturkan. Ada banyak. Iya, iya. Seperti itu. Dan kadang ya itu seperti keperluan project, kami bisa bantu di entah segi arsiteknya, segi konsultan apa ya, itu saya banyak dibantu, terbantu di situ ya. Banyak hal itu. Iya, iya, Dan iya. mungkin yang perlu digarisbawahi ini juga kebanyakan SMK ya Romo ya. Oh iya, karena target kami seperti tadi, orang muda yang khususnya miskin terlantar, prasejahtera. Sehingga kebutuhannya kan keterampilan Betul, praktis langsung betul. yang habis itu mungkin bisa berguna untuk dia membantu keluarganya. Benar. Ya, Berarti Romo, seandainya ada pemilik-pemilik perusahaan Yes. di luar sana, Betul. ya bisa juga kalau butuh apa hubungin Romo gitu Betul, kan? betul. Menyediakan. Networking begitu Iya. karena kami mesti selalu link and match dengan Iya. dunia Kebutuhan usaha, usaha. industri, dunia karya, dunia kerja. baik untuk pemagangan maupun untuk menerima tenaga kerja. Benar. Jadi Benar ini sekali. lingkupnya luas sekali. Luas sekali. Kalau memang niatnya ada untuk membantu, bisa dengan segala cara. Banyak, Iya. Dan banyak. ini rasanya kepuasan batinnya nggak terkira. Melebihi coklat dan karangan bunga ya. Lebih dari Benar. dapat coklat dan bunga. Karena Benar. ini meninggalkan legacy ya Romo. Dan legacy. Meningkatkan status sosial dan kehidupan Ya. orang lain. Iya, iya, iya. Kita iya. berbagi apa? Keistimewaan ya, berbagi privilege. Iya, 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 iya. iya. Dan lebih itu, lebih Iya. dari coklat dan mawar. Iya. Bahagianya. Ya, semoga ini bisa juga Menginspirasi didengar, ya. menginspirasi dan sekaligus menggerakkan para keluarga-keluarga di luar sana ya. Dan ini masih ada waktu beberapa hari sebelum Valentine. Iya. Iya. Dan bahkan Apalagi- sesudah Valentine juga tetap bisa karena kasih sayang itu tidak berhenti di hari Valentine. Apalagi dari alumni sekolah Don Bosco mungkin. Oh ya. ya, yang pakai nama Don Bosco, tapi bukan milik kami. Saya suka bercanda, mereka nggak bayar royalti, pakai nama. Karena Don Bosco tokoh pendidik, jadi Oh, lembaga sering Katolik dipakai ya. pendidikan sekolah itu pakai nama Don Bosco. Barangkali abis ini Romo merasa saudara. Ya, betul. Mungkin sebelum saya lupa, saya teringat tadi yang menyangkut kasih sayang itu kata-kata Ibu Teresa, ya kan ketika ada fenomena ya orang membuang anak dan segala Iya, macam ya. Iya Romo. Kalau tidak bisa beri kepada saya. Iya, iya. Untuk dia sayangi, untuk dia Iya, cintai iya, kan Ibu iya, Teresa iya, kan. iya. Dari jangan dibuang terlantar begitu. Iya. Mungkin analogi dengan itu, ketika ada yang nggak bisa sekolah ya, kesulitan itu dan kasih tahu ya kepada saya, dan kami berusaha sebisa mungkin menampung ya mereka untuk bisa Mengakses didampingi pendidikan. mengakses pendidikan. Ini begitu. satu lagi, jadi bukan cuman untuk para donatur, juga Iya. untuk mereka yang merasa dalam kesulitan. kesulitan Yes. bisa menghubungi Romo Budi. Luar biasa loh. Jadi banyak sekali yang bisa kita Yang bisa jangkau ya. dilakukan. Ya mudah-mudahan acara ini pun bisa dibantu di-sharekan Iya. sehingga barangkali kita belum bisa membantu yang nyata, tapi kita paling nggak dengan membagikan, men-sharekan, barangkali ada orang di luar sana yang tergerak membantu. Saya justru ingat juga omongan Mother Teresa yang lain, Romo Budi, yang mengatakan gitu loh, maybe what I can do you cannot do. What you can do I cannot do. But together we can do something beautiful for God. Oh, something beautiful for God. Ya. Beautiful. Itu kan Apalagi di tahun ini ya, Iya. tahun yubileum. Tahun jubileum, tahun harapan. Iya. Semoga kita terus bisa memberi pengharapan juga bagi banyak orang ya. waduh jadi semangat. Nah ini berarti langsung kita bisa menghimbau kepada para pemirsa Mozaik Keluarga, kalau mau kontak lebih lanjut bisa ke description. Nanti kita akan sediakan informasinya untuk menghubungi langsung ke Romo Budi. Dan
Sepertinya kita terbatas waktu ya, Mhm. Romo dan rekan Cianeta. Sayang banget kita harus mengakhiri Ya. percakapan kita di sini yang luar biasa sekali di hari menyongsong hari kasih sayang ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Romo Budi dan sudah kita bicarakan semua di sini bisa senantiasa menginspirasi dan mewarnai hari kasih sayang Anda semua dengan lebih bermakna di tahun pengharapan ini. Amin. Dari saya pamit undur diri, saya Stella dan rekan Janeta serta Romo Budi STB. kami akan kembali lagi di episode lainnya. Jangan lupa subscribe, komen dan juga menyebarkan sharing dari rekaman-rekaman kami supaya semakin banyak yang mendengarkan dan merasakan kasih sayang. Akhir kata, membangun bangsa dimulai dari keluarga. Sampai jumpa.